kita akan coba lihat yang ilustrasinya untuk yang spektrum kontinu. Maka plotnya di sini adalah spektrumnya spektrum imajiner. Nah, karena sinus di sini itu harganya minus pada fungsi delay, kita plot ke bawah. Di sini kemudian positif, kita plot ke atas pada komponen yang pergeseran advance. Nah, kurang lebih itu ilustrasi untuk pasangan integral Fourier dari bentuk yang tanda kutip bentuk yang ideal. Kalau kita perhatikan juga di sini ada informasi, misalkan kita berhubungan sinus omega 0. Nah, di sini ternyata yang berharga itu adalah ini nilai omega 0, yang lainnya kan 0. Plotnya itu kontinu kecuali pada omega 0, berarti menunjukkan bahwa sinyal kita itu memiliki frekuensi omega 0. Nah, kalau ini dijadikan dalam bentuk magnitudo, ya, dalam bentuk power, maka nanti kita bisa kuadratkan, jadi nilainya nanti akan positif dan kita akan mengetahui frekuensi dominannya di sini pada frekuensi omega 0. Nah, ini kan ada satu sisi. Nah, sisi kanan dan kirinya ini cenderung akan simetri, meskipun kalau imajiner mungkin nanti akan sinyal ganjil, kalau yang real biasanya sinyal genap atau simetri. Ya, itu tadi contoh untuk Fourier series ke Fourier transform dan contoh untuk pasangan integral. Coba lanjut di bagian DTFT. Nah, apakah DTFT ini lanjutan dari pembahasan tadi? Kalau tadi kan kita Fourier transform atau cenderung berhubungan dengan sinyal continuous, ya, berarti ada juga yang menyebutnya sebagai CTFT atau Continuous Time Fourier Transform. Kalau di sini kita nanti coba masuk ke Discrete Time Fourier Transform. Sebelumnya kita mempelajari Fourier Series dan Fourier Transform yang spesifik berkaitan dengan sinyal kontinu pada domain waktu. Sedangkan pada bagian berikut ini, yaitu bagian yang DTFT, kita akan mempelajari transformasi Fourier yang berkaitan dengan sinyal discrete. Nah, kan tadi kita sudah mencari yang sinyal apriodik setelah di Fourier series sinyal periodik. Sekarang kita buat yang sinyalnya discrete. Transformasi Fourier untuk sinyal discrete bisa kita bagi menjadi dua bagian, yaitu ada DTFT dan DFT. DTFT itu Discrete Time Fourier Transform, kalau DFT itu adalah Discrete Fourier Transform. Jadi ini ada perbedaannya, meskipun kalimatnya hampir mirip, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi ini penekanannya adalah discrete time, jadi yang discrete itu adalah fungsi time-nya. Kita lanjut. Jika kita menggunakan tabel untuk menunjukkan urutan penjelasan input sinyal terhadap representasi Fourier, pemetaannya itu kita bisa buat kurang lebih seperti inilah. Jadi kalau input sinyal kita itu terdiri dari sinyal kontinu atau sinyal discrete, nah, kita nanti akan berhubungan input sinyalnya itu dengan sinyal periodik itu di deret Fourier atau Fourier series, atau ada juga yang menyebutnya sebagai Continuous Time Fourier Series. Meskipun ini nggak lazim, tapi ini supaya seimbang aja. Jadi domain time-nya continuous, ini deret Fourier Series. Nah, tadi sebelum ini kita belajar untuk sinyal apriodik, sinyalnya kontinu juga, maka kita berhubungan dengan Fourier transform atau integral Fourier, atau tadi kita sebutkan lagi ada istilah Continuous Time Fourier Transform. Nah, sekarang kita akan masuk ke DTFT, karena ini nanti berhubungan untuk sinyal discrete inputnya, dan sementara kita berhubungan dengan sinyal yang periodik. Oke, nah ini nanti yang DFT nanti kita singgung di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, DTFT secara sederhana itu ditunjukkan dengan suatu fungsi discrete pada domain waktu dengan frekuensi kontinu yang bervariasi. Sedangkan untuk inverse atau kebalikan dari DTFT itu memerlukan proses perhitungan integral. Ini kita simpan dulu pernyataan ini. Jadi kita highlight ini. Jadi frekuensinya kontinu, pada domain waktunya discrete, tapi pada domain frekuensinya kontinu. Sedangkan untuk kita mengembalikan dari domain frekuensi ke sinyal domain waktu,
kita memerlukan inverse DTFT, itu memerlukan proses perhitungan integral. Suatu sinyal discrete time atau DT saya singkat memiliki hasil DTFT yang periodik dengan fungsi frekuensi yang kontinu. Ini tadi sudah kita nyatakan, kita ulang lagi. Nah, suatu sinyal periodik discrete time memiliki hasil DTFT yang periodik dan fungsi frekuensinya discrete. Oke, ini kurang lebih pemetaannya yang lain dalam bentuk tabel. Jadi kalau kita kenal ada Fourier series, Fourier transform, ini DTFT, itu nanti pada fungsinya itu kita biasanya berhubungan dengan fungsi yang continuous periodik, pada frekuensi domainnya discrete apriodik. Kalau untuk Fourier transform yang integral tadi itu continuous apriodik, sedangkan frekuensi domainnya nanti akan continuous apriodik. Nah, di DTFT ini kita kenal istilahnya discrete apriodik, dan sini berhubungan dengan continuous yang periodik. Nah, nanti kelemahan pada DTFT nanti akan dilengkapi atau diperbaiki pada saat melakukan sampling pada domain frekuensi, sehingga kita nanti kenal ada istilah DFT atau DTFS nanti ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, 2 poin ini saya lewat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kita bisa cukupkan ya pertemuan hari ini.